Mengungkap fakta yang hancurkan. Hari-hari terasa semakin gelap bagi Tono. Setiap langkahnya, setiap keputusan yang ia ambil seolah dihantui oleh bayang-bayang fitnah yang mengintai. Rasa marah dan kecewa bercampur dalam dirinya, tetapi ia tahu bahwa saatnya untuk melawan. Ia harus menemukan siapa yang berani merusak hidupnya, keluarganya, dan perjuangannya. Susi yang selalu mendukungnya, kini melihat tanda-tanda kelelahan pada Tono yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Tono, kamu sudah berusaha sekuat mungkin, tapi jangan biarkan kemarahan ini menguasai dirimu. Kita harus lebih pintar dalam menghadapinya. Tono menatapnya dengan tatapan kosong. Aku tahu, Susi. Tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang keadilan, tentang orang-orang yang masih percaya padaku. Aku tidak bisa membiarkan mereka yang menyebar fitnah ini menang begitu saja. Setelah berkonsultasi dengan tim hukumnya, Tono memutuskan untuk menyelidiki siapa yang berada di balik semua kekacauan ini. Ia mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada sekelompok orang yang berusaha menggulingkan proyek sosial dan visinya untuk kota ini. Mereka bersembunyi di balik organisasi-organisasi yang memiliki kepentingan pribadi dan menggunakan media untuk menjatuhkan nama baiknya. Dila, yang tidak bisa tinggal diam, bergabung dengan Tono dalam penyelidikan ini. Mereka mulai mengikuti jejak-jejak yang tersembunyi, berbicara dengan orang-orang yang mungkin mengetahui sesuatu. Suatu malam, mereka bertemu dengan seseorang yang memiliki informasi penting. Mungkin Anda harus mendengar ini langsung dari orang yang benar-benar tahu, kata pria yang tidak ingin disebutkan namanya, saat mereka duduk di sebuah kafe yang terletak jauh dari keramaian kota. Tapi hati-hati, Mas, ini bisa sangat berbahaya. Dila memandang pria itu dengan tatapan penuh kewaspadaan. Apa yang Anda tahu tentang semua ini? Kami tidak punya banyak waktu. Pria itu terlihat ragu sejenak, namun akhirnya ia menyerah. Oke, nama yang kalian cari adalah Jaya Prasetya, seorang pengusaha besar di kota ini. Dia memiliki jaringan yang luas, dan dia tahu banyak tentang aliran dana yang kamu terima untuk proyek-proyek tersebut. Jika aku jadi kamu, aku akan hati-hati dengan dia. Tono menyerap informasi ini dengan cepat. Jaya Prasetya? Aku sudah mendengar namanya, tapi tidak tahu dia terlibat dalam semua ini. Setelah pertemuan itu, Tono dan Dila mulai mencari tahu lebih banyak tentang Jaya. Mereka menemukan bahwa Jaya bukan hanya seorang pengusaha sukses, tetapi juga memiliki hubungan erat dengan beberapa pejabat penting yang selama ini bekerja di belakang layar untuk menghentikan proyek-proyek sosial Tono. Semua fakta itu semakin membuka jalan menuju kebenaran. Namun, saat Tono semakin mendekati kebenaran, tekanan semakin besar. Beberapa kali, orang-orang yang dekat dengannya menerima ancaman, dan rumah mereka mendapat surat-surat yang menakutkan. Tono tahu ia sedang berada di jalur yang berbahaya. Satu malam, Tono menerima telepon dari seseorang yang mencoba menakut-nakuti dirinya. Tono, hentikan semua ini. Kalau kamu terus-menerus menyelidiki, akan ada lebih banyak orang yang terluka. Jangan pikirkan hanya dirimu. Tono tidak terkejut, meskipun darahnya mendidih mendengar ancaman itu. Siapapun yang ada di balik ini, tidak akan bisa menghentikan perjuanganku. Jika ada yang terluka, itu bukan salahku. Itu salah mereka yang berusaha mengatur dunia ini dengan kebohongan. Susi yang duduk di sampingnya, menggenggam tangan Tono. Aku tahu ini berat, Tono, tapi jangan sampai kamu kehilangan kendali. Jangan biarkan mereka merusak dirimu. Tono mengangguk pelan, namun dalam hatinya ada api yang menyala. Ia merasa semakin yakin bahwa ini adalah perjuangan yang harus ia menangkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang mempercayainya. Akhirnya, setelah berhari-hari mengumpulkan bukti, Tono memutuskan untuk mengungkapkan semua yang ia ketahui dalam sebuah konferensi pers. Ia tahu ini akan menjadi momen penting dalam perjalanan hidupnya, dan ia harus menghadapinya dengan kepala tegak. Pada hari konferensi pers, Tono berdiri di depan meja mikrofon dengan wajah yang penuh ketegasan. Saya ingin mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Saya tahu siapa yang berusaha menjatuhkan saya dan keluarga saya. Nama yang kalian dengar selama ini, Jaya Prasetya, adalah orang yang berada di balik semua fitnah ini. Semua mata tertuju padanya, dan suasana di ruangan itu menjadi tegang. Ini bukan hanya tentang saya. Ini tentang kota ini dan orang-orang yang selama ini mengandalkan saya untuk perubahan yang nyata. Saya sudah mengumpulkan bukti yang menghubungkan Jaya dengan sejumlah pejabat yang selama ini bekerja untuk menghambat perkembangan kota kita.
Tono menunjukkan beberapa dokumen dan rekaman percakapan yang membuktikan keterlibatan Jaya dalam berbagai praktik kotor. Semua yang hadir terkejut melihat bukti yang ada di tangan Tono. Mereka berpikir mereka bisa mengendalikan kota ini, tapi saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Kami akan melawan mereka dengan fakta, dengan bukti yang tak terbantahkan. Namun, saat Tono mengungkapkan semua ini, ia tahu bahwa pertempuran belum selesai. Ini baru awal dari serangkaian perlawanan yang lebih besar. Musuh-musuhnya tidak akan tinggal diam begitu saja. Di luar konferensi, media mulai meliput dengan heboh, namun Tono tetap tenang. Ini baru babak pertama. Kata Tono kepada Susi setelah pertemuan itu. Kita baru saja mengungkap sebagian dari kebenaran. Masih banyak yang harus kita hadapi. Susi mengangguk. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sini untukmu. Kita akan melalui ini bersama. Malam itu, di rumah, Dila dan Randy duduk di samping Tono, memberikan dukungan yang ia butuhkan. Tono merasa sedikit lebih ringan, meskipun ia tahu tantangan berikutnya akan jauh lebih berat. Cahaya harapan dalam genggam, seragam musuh bawa harapan, cinta dan mimpi takkan padam.